Pemilu atau tidak pemilu, kampanye atau tidak kampanye, seperti biasanya, kita akan dihadapkan dengan pencitraan politikus. Kita mungkin bertanya, bagaimanakah kita dapat menentukan suatu aksi sebagai pencitraan? Kenapa politikus gemar melakukannya? Pencitraan politik adalah segala upaya yang mengedepankan citra yang positif untuk mempertahankan jabatan seseorang atau menggalang dukungan dari massa. Pencitraan tidak terlalu memikirkan soal hasil substantif, tetapi untuk memberikan tampilan luar yang disukai oleh semua orang. Teknik yang digunakan pun bermacam-macam, seperti memanfaatkan momentum dengan membesar-besarkannya atau memberikan sebuah narasi bahwa dirinya berada di pihak masyarakat untuk melawan sebuah kambing hitam. Dengan meningkatkan teknologi, praktik pencitraan politik bisa dilakukan dengan lebih mudah seperti lewat media sosial. Para penguasa biasanya memiliki atau disokong oleh sekelompok pendukung dari dunia maya yang bertugas untuk menebar citra positif seorang pemimpin. Orang-orang tersebut mendapat sebutan sebagai buzzer. Tak jarang, buzzer juga bisa dibayar untuk menebar citra negatif dari lawan seperti yang dilakukan oleh Muslim Cyber Army dan Saracen. Selain itu, media mainstream, perusahaan periklanan, dan lembaga survei kerap dipakai untuk menghimpuni opini, menyusun data, dan menampilkan citra baik itu positif atau negatif. Bagaimanakah taktik pencitraan para paslon di pemilu 2019 yang lalu? Menggunakan analogi militer, Direktur Eksekutif Media Riko Marbun mengatakan bahwa Jokowi menggunakan taktik blokade dan bumi hangus, sedangkan Prabowo menggunakan taktik perang gerilya. Jokowi menggunakan hampir semua kegiatannya sebagai ladang untuk menarik simpati dari pemilih. Ketika Jokowi berkunjung ke Korea Selatan, beliau menyempatkan diri untuk mengambil foto dengan grup K-pop Super Junior, Suju. Hal ini dinilai sebagai upaya untuk menarik simpati dari kaum milenial dan penggemar K-pop di Indonesia. Selain kunjungan kerja, kuis berhadiah, belusukan, dan berbagai macam pemberian hadiah juga sering dilakukan Jokowi bahkan ketika dia masih menjabat sebagai wali kota Solo. Di lain pihak, Prabowo dinilai sebagai seorang gerilyawan, yaitu meyakinkan masyarakat akan kewajiban moral yang gagal dicapai oleh lawan sehingga satu-satunya cara adalah untuk memilih dirinya. Dengan strategi ini, Prabowo Sandi tidak perlu fokus untuk meyakinkan masyarakat bahwa dirinya lebih baik, melainkan cukup membuktikan bahwa Jokowi tidak cukup layak untuk memimpin Indonesia. Baik dari paslon 1 maupun paslon 2, pencitraan terkadang membuat kita berharap akan janji-janji yang ditepati. Namun ketika kita sadar bahwa pencitraan itu hanyalah janji-janji yang kosong, yang tersisa adalah politik kebohongan. Kita tidak perlu mengelak. Dalam demokrasi di mana dukungan massa sangat diperlukan, pencitraan merupakan sebuah hal yang wajar. Di negara otoriter sekalipun, pencitraan tetap dilakukan untuk menyenangkan warga. Ada yang menabur citra sebagai pemimpin yang kuat, dan ada juga yang sebagai reformis dan damai. Ketika memilih pemimpin nanti, pencitraan siapa yang akan kamu percayai?